Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ustazah Khairul Rahma sebagai guru seni budaya. Nah, kali ini kita akan mempelajari pelajaran seni budaya tentang seni musik, yaitu di bab 2. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat memperhatikan. Semoga apa yang kita perhatikan dapat menjadi ilmu buat kita. Sebelum kita membahas tentang materi kita seni musik, kita akan membahas tentang Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Dalam masalah lagu atau nyanyian ada dua pendapat di kalangan ulama. Masing-masing tentu berakar dari landasan kitab, Al-Quran, hadis, dan petunjuk kaum ulama. Dua pendapat itu yakni mereka yang melarang musik dan yang membolehkan. Yang membolehkan lagu dan musik dengan landasan Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 157 dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Ayat lainnya dalam Al-Maidah ayat 4 yang artinya mereka menanyakan kepada kamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Kita masuk ke dalam materi kita, yaitu di bab 2 tentang seni musik, lebih tepatnya ornamentasi pada vokal tunggal dan kelompok. Yang pertama, sebelum kita lanjut, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu ornamentasi. Nah, jadi ornamentasi adalah penambahan not dalam beberapa nada yang berfungsi untuk mempercantik lagu. Sebelumnya kita akan membahas tentang asal mula musik dangdut dan perkembangannya di Indonesia. Maraknya musik dangdut yang akhir-akhir ini diibaratkan seperti singa yang bangun dari tidurnya. Musik ini memiliki ornamentasi atau cengkok yang khas. Jadi, tidak hanya di kalangan orang tua saja yang mengetahui jenis musik ini, kalangan remaja pun bahkan anak-anak pun mengetahui jenis musik ini. Kemudian, kejayaan masa lalu yang pernah dinikmati oleh raja atau ratu dangdut. Kejayaan masa lalu ini pernah dinikmati oleh raja dan ratu dangdut Bang Haji Rhoma Irama dan Elvy Sukaesih. Kemudian kita masuk ke dalam musik dangdut yang berawal dari musik Melayu Delhi. Jadi di sini sudah tidak asing lagi tentunya apabila kita mendengar nama-nama penyanyi dangdut seperti Haji Rhoma Irama, Arafiq, Meggy Z, Elvy Sukaesih, dan lain-lain. Masuk ke dalam pembahasan, pada tahun 1940-an lahirlah salah satu kebudayaan di Pulau Sumatera, yakni di daerah Delhi, Medan tepatnya, dan berkembang di daerah sekitarnya hingga sampai ke kota-kota di Jawa seperti Jakarta dan Yogyakarta. Pembawanya biasanya disebut orkes Melayu. Kemudian, musik dangdut semakin populer pada tahun 1960. Sampai 1970-an, banyak lagu-lagu barat populer yang didangdutkan. Adapun lagu gambus dan qosidah telah hanyut dalam cara bermusik dangdut. Kemudian, dangdut dalam budaya kontemporer. Bang Haji Rhoma Irama menjadikan musik dangdut sebagai media dalam berdakwah. Tidak sedikit juga oknum yang memanfaatkan kepopulerannya. Partai politik berlomba-lomba mengadakan pertunjukan dangdut. Kemudian, dangdut di era milenium. Jadi di sini, berawal dari munculnya dangdut koplo dipromotori oleh kelompok-kelompok musik di Jawa Timur pada tahun 2000-an. Kemudian, dari cabang baru, dangdut ini semakin menancapkan daerah kekuasaannya ke beberapa daerah, seperti Jogja, yaitu kota yang ada di Jawa Tengah.
kita lanjut ke ornamentasi musik tunggal. Nah, jadi ornamentasi musik tunggal adalah penambahan ornamentasi dapat dilihat pada genre musik. Nah, tadi di sini ornamentasi musik itu ada musik tunggal dan kelompok. Kemudian, penambahan ornamentasi musik tunggal ini dapat dilihat pada genre musik dangdut, keroncong, pop, lagu daerah, lagu-lagu Melayu, dan lagu lainnya. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan menemukan ornamentasi musik. Itu ada 3, yaitu imitasi, asimilasi, dan inovasi. Kita bahas ke yang pertama, yaitu imitasi. Imitasi adalah proses menemukan cengkok atau ornamentasi dimulai dengan cara meniru. Nah, jadi di sini sebagai pemula itu kita harus mempelajari apa yang didengar, kemudian kita resapi, dan kita akan mengeksplornya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam asimilasi. Asimilasi adalah proses meresapi dari apa yang diamati dan dipelajari. Nah, jadi kita di sini mengamati dan mempelajari apapun yang kita dengar. Lanjut ke dalam inovasi. Inovasi atau kreasi adalah sebuah proses pembuatan karya dari apa yang sudah diamati. Nah, di proses ini yang kita lakukan yaitu meniru, meresapi, kemudian menciptakan. Yaitu menciptakan dengan hasil yang inovatif tentunya. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis ornamentasi musik. Yang pertama itu ada trill. Trill adalah pergantian yang cepat antara not dasar dan satu not di atas. Kemudian kita masuk ke dalam morden. Morden yaitu not dasar dengan not di atas atau not di bawah, kemudian ke not dasar lagi. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu turn atau gruvetto. Gruvetto yaitu not dasar yang umumnya disebut sebagai not dasar atau not dalam rangkaian tangga nada. Yang keempat yaitu appoggiatura. Pada hakikatnya, appoggiatura adalah not dasar. Kemudian muncul dalam bentuk not yang bentuknya lebih kecil dari not dasar dan umumnya mendapat sebuah aksen. Kita lanjut ke acciaccatura. Jadi acciaccatura di sini dia tuh sama seperti appoggiatura. Tapi di sini perbedaannya diberi tambahan garis kecil menyilang pada tangkai notnya. Nah, selanjutnya itu ada cadenza. Cadenza adalah bagian karya musik yang disusun secara ornamental atau penuh dengan hiasan yang gemilang. Kemudian lanjut ke arpeggio. Arpeggio adalah teknik musik, yakni notasi dalam akord yang dimainkan atau dinyanyikan dalam urutan satu demi satu. Atau untuk lebih mudahnya, bisa diartikan sebagai bermain di harpa. Kemudian kita lanjut ke fermata. Fermata dikenal dengan nama Cyclops. Fermata adalah elemen dari notasi musik yang menunjukkan bahwa notasi harus dipertahankan selama lebih dari nilai notasi tersebut. Nah, yang terakhir itu ada T. T adalah garis melengkung yang menghubungkan kepala dua rotasi dengan nada yang sama dan menunjukkan bahwa mereka akan dimainkan sebagai nada tunggal dengan durasi sesuai dari nilai notasi. Nah, dari pembahasan tadi, kita akan membahas kuis. Nah, jadi kuisnya ini dikerjakan di kertas HVS. Yang pertama, tuliskan pengertian dari trill.
Yang kedua, tuliskan tahapan menemukan ornamentasi musik beserta penjelasannya. Yang ketiga, tuliskan pengertian bernyanyi. Dan yang terakhir, tuliskan 3 genre musik. Kemudian, terima kasih karena sudah memperhatikan. Semoga apa yang ditampilkan tadi dalam video pembelajaran bisa kita pahami dan bisa menambah ilmu kita. Jangan lupa untuk melihat video selanjutnya, karena dalam video selanjutnya itu ada video latihan vokal. Jangan lupa untuk menyaksikan. Terima kasih. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, mi, sol, mi, do. Do, mi, sol, fa, mi, re, do. Do, mi, sol, mi, do. Do, mi, sol, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do. Do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si, do. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, do. Do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, re, do, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, do. Do, mi, sol, re, fa, la, mi, sol, si, fa, la, do, sol, si, re, la, do, mi, si, re, fa, do. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Semoga kita mendapatkan ilmunya. Jangan lupa untuk kerjain tugasnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.